Muncul laporan yang menyebut bahwa upaya kudeta terhadap pemimpin tertinggi Ali Khamenei digagalkan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Ali Larijani. Kini Larijani disebut telah diberi kekuasaan oleh Khamenei untuk menjalankan negara, mengesampingkan Presiden Pezeshkian. Mengutip Tribun News pada 25 Februari, kabar ini dilaporkan oleh surat kabar Prancis Le Figaro. Sumber utama melaporkan adanya upaya kudeta internal di Iran yang menargetkan Ali Khamenei, tujuannya untuk menyingkirkannya dari pengambilan keputusan menjelang puncak protes Januari lalu. Rencana yang disebut terbentuk pada 7 hingga 8 Januari itu dipimpin mantan Presiden Hasan Rouhani, melibatkan mantan Menlu Muhammad Javad Zarif, sejumlah ulama dari QOM, serta figur dekat Garda Revolusi Iran. Upaya tersebut gagal karena tidak mendapat dukungan Ali Larijani. Presiden Masoud Pezeshkian pun disebut tidak dilibatkan. Setelah rencana terungkap, Rouhani dan Zarif dilaporkan sempat dikenai tahanan rumah, sementara sejumlah tokoh reformis ditahan sementara. Sebagai informasi penting, New York Times melaporkan bahwa Ali Larijani telah menerima pelimpahan kekuasaan dari Ali Khamenei lebih dari sebulan lalu. Kini dia secara efektif menjalankan pemerintahan mengesampingkan Presiden Masoud Pezeshkian. Dalam beberapa bulan terakhir, pengaruh Larijani disebut meluas. Ia memimpin penindakan protes berdarah, menekan perlawanan terhadap rezim, mengordinasikan hubungan dengan Rusia, Qatar, dan Oman, serta mengawasi negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat dan menyiapkan rencana darurat jika terjadi perang. Kapal induk terbesar Amerika Serikat USS Gerald R. Ford dilaporkan tiba di Teluk Souda, Pulau Kreta, Yunani pada Senin 23 Februari 2026. Ditugaskan dalam perjalanan untuk bergabung dengan pengerahan militer besar-besaran Amerika Serikat di Timur Tengah. Mengutip Tribun News, pada 25 Februari kedatangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, tepat setelah Presiden Donald Trump kembali mengancam tindakan militer jika Teheran tidak mencapai kesepakatan baru terkait program nuklirnya. Saat ini Washington menempatkan lebih dari 12 kapal perang di kawasan tersebut, termasuk 1 kapal induk lain, sejumlah kapal perusak, dan kapal tempur pesisir. Diklaim sebagai sebuah konfigurasi yang jarang, karena biasanya hanya 1 kapal induk Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah itu pada satu waktu. Sehingga dengan tibanya USS Gerald R. Ford di Yunani ini menimbulkan spekulasi bahwa Amerika Serikat kembali secara terang-terangan melakukan upaya pengepungan terhadap Iran, mengingat USS Gerald R. Ford akan ditugaskan untuk bergabung dengan satuan tugas militer besar-besaran di Timur Tengah. Sebatas informasi, fasilitas pendukung Angkatan Laut Amerika Serikat di Souda Bay menampung sekira 1.000 orang, termasuk personil militer aktif, karyawan sipil Amerika Serikat, karyawan lokal, kontraktor, dan anggota keluarga mereka. Sementara laporan KBRI menyebut bahwa Kementerian Pertahanan Yunani menolak berkomentar mengenai kedatangan kapal tersebut, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Athena belum segera memberi tanggapan. Iran disebut pakar telah dibantu Cina dalam skenario menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat. Pakar kebijakan keamanan dari Amerika Serikat Brandon Weissert membongkar potensinya. Mengutip Tribun News pada 25 Februari, kabar ini menurut analisis 1945.com. Dalam tulisannya, mereka menilai keunggulan Angkatan Laut Amerika Serikat bisa berkurang di perairan pesisir sempit, di mana kapal selam kecil berpotensi menjadi penyeimbang. Amerika Serikat saat ini mengerahkan 2 kapal induk ke Timur Tengah, USS Abraham Lincoln di Laut Arab dan USS Gerald R. Ford di Laut Mediterania dekat Israel. Keduanya membawa kekuatan udara besar dan diyakini dapat digunakan untuk melancarkan serangan berkelanjutan terhadap Iran. Iran pun dinilai tidak gentar menghadapi kehadiran kapal induk Amerika Serikat. Diklaim bahwa Teheran justru siap menyerang, mengandalkan pengembangan rudal balistik anti kapal selama bertahun-tahun. Pakar keamanan Amerika Serikat Brandon pun menilai kemampuan rudal Iran kemungkinan
diperkuat dukungan penargetan satelit canggih dari Cina. Dengan begitu, Iran menyatakan siap menonaktifkan atau menenggelamkan 1 hingga 2 kapal induk Amerika Serikat, khususnya menggunakan rudal balistik anti kapal jika ancaman Washington direalisasikan. Selain rudal balistik anti kapal, ancaman lain datang dari kekuatan kapal selam Iran. Meski tidak sebanding dengan Angkatan Laut Amerika Serikat di laut lepas, menurut analis Brandon, Iran tidak berniat bertempur di perairan terbuka. Pasukan Darat Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC bersiap unjuk taring di medan peperangan. Dikabarkan sedang melakukan latihan gabungan dengan taktik 1404 tahun 2026 di pantai selatan Iran di Teluk Persia. Mengutip Al Arabiya pada 25 Februari, hal ini diumumkan dalam laporan televisi pemerintah secara resmi pada Selasa 24 Februari kemarin. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan darat IRGC telah memulai latihan gabungan 1404 2026, di mana yang merujuk pada penanggalan kalender Iran dan Gregorian. Latihan perang pasukan darat IRGC ini difokuskan di pantai selatan Iran, tetapi juga digelar di wilayah lain Teheran, mencakup penggunaan drone, kapal, kendaraan amfibi, rudal darat ke laut, roket, dan artileri. Komandan pasukan darat IRGC Muhammad Karami menyatakan latihan ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari rudal, artileri, drone, pasukan khusus, hingga kendaraan lapis baja. Diklaimnya dilaksanakan berdasarkan ancaman yang ada. Adapun latihan militer darat ini digelar setelah Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan 2 putaran perundingan nuklir yang dimediasi Oman, dengan pembicaraan lanjutan dijadwalkan Kamis besok. Badan Intelijen Pusat atau CIA menerbitkan imbauan kepada calon informan di Iran lengkap dengan panduan cara menghubungi organisasi tersebut secara aman. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Teheran yang kian mendekati titik kritis. Mengutip RT.com pada 25 Februari, CIA menerbitkannya lewat video berdurasi 2 menit yang dirilis pada Selasa 24 Februari 2026 dalam pesan berbahasa Persia. Diunggah di X, Instagram, dan YouTube bahwa pihaknya dapat mendengar suara masyarakat dan ingin membantu mereka. Isinya mencakup instruksi alias panduan teknis rinci untuk melakukan kontak, termasuk anjuran menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN dan jaringan Tor. Selain itu disarankan agar calon informan menghindari penggunaan komputer bisnis maupun telepon kantor. Langkah perekrutan tersebut berlangsung seiring lonjakan kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta ditandai dengan penempatan 2 kelompok serang kapal induk serta penambahan aset udara dalam beberapa pekan terakhir.